Debat ketiga kemarin tampaknya cukup membekas di benak warganet. Tak hanya berlangsung lebih seru ketimbang debat sebelumnya, dengar-dengar nih ada cerita yang sedih-sedih gitu. Yuk, simak dalam Melek Politik episode kali ini bersama saya, Ananditya Paradi. Sebelum lanjut, boleh dong bagi subscribe-nya buat Netre, terus like dan share video ini ke seluruh sosial media kalian. Udah siap buat ngobrolin yang sedih-sedih, fans? Meski debat ketiga sudah berlangsung pada 7 Januari lalu, banyak hal yang masih bisa kita gali dari dalamnya. Hingga sekarang, tim ses ketiga paslon masih saling serang sana-sini, klarifikasi, hingga menarik simpati atas apa yang telah terjadi di debat ketiga tersebut. Sejumlah momen yang mencuri perhatian publik antara lain adalah saat Prabowo Subianto mendapat serangan kritik yang bertubi-tubi dari capres lainnya. Data yang meleset, maaf Pak Prabowo, angkanya terlalu kecil. Bukan 320 hektar, tapi 340.000 hektar. Saya klarifikasi. Kemudian itu pun salah. Melanjutkan Itu pun salah. atas apa yang perlu saya sampaikan. Mas Anies, Pak Prabowo, jangan Pak Prabowo, maaf. Ini Terkait dengan pertahanan, berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Silakan Pak Ganjar. Menurut saya, skornya justru di bawah 5, Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian, Pak Ganjar. baca angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11, Mas. Dari 100. Ini sedikit ngajari kendel Mas Anies. Capres 01 Anies Baswedan serta Capres 03 Ganjar Pranowo membombardir Prabowo atas kinerjanya sebagai Menteri Pertahanan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini. Tambah lagi, Anies menyinggung soal etika dan kepemilikan tanah yang luas dari seorang Menteri Pertahanan di saat separuh tentara Indonesia belum memiliki rumah. Lihat kuatnya magnitudo debat Capres ini, Netre mencoba menangkap opini-opini warganet atas momen-momen dari dalam debat melalui pemantauan konten media sosial di channel TikTok. Menggunakan kata kunci debat dan capres selama periode pemantauan yaitu 7 hingga 16 Januari 2024, Netre menemukan sekitar 1.458 video dari 1.017 akun. Ramean warganet TikTok terfokus pada arus debat yang mengalir pada kritik atas pemerintah, khususnya Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Prabowo sendiri. Oleh warganet, serangan tersebut dinilai sangat personal melalui pertanyaan-pertanyaan yang menyasar ke topik etika pemimpin, kepemilikan lahan, dan kinerja Kementerian Pertahanan. Eksesnya, warganet jadi bersimpati dengan Capres 02 yang disebut merasa sedih ketika Capres 01 menilai kinerjanya di dalam Kementerian Pertahanan seperti yang bisa disaksikan di video ini. Rasa simpati warganet TikTok terus menggema, bahkan tidak sedikit dari mereka yang ikut menangis melihat mimik muka Prabowo saat debat lalu. Seperti terlihat pada akun TikTok Adi Syahriza ini yang ikut sakit hati dan menangis melihat Prabowo. Begitu juga dengan akun RML Samsul yang memiliki followers sebanyak 18,4 ribu. Unggahan mereka yang merasa iba dengan Prabowo bisa memberi impact yang kuat karena mereka adalah akun dengan banyak pengikut. Akan tetapi, ada pula beberapa warganet TikTok yang kesal karena banyak orang ikut-ikutan sedih hingga menangis seperti yang ada di video milik akun arsip berikut ini. Hanya saja, dari keseluruhan perbincangan seputar kata kunci Prabowo dan debat Capres di media sosial TikTok, mayoritas mereka bersimpati pada Capres usungan Gerindra tersebut. Apabila dilihat secara menyeluruh, kampanye dari Paslon 02 memang sangat gencar di media sosial TikTok, beda dengan Paslon 01 dan Paslon 03. Hal ini terbukti dari akun yang paling banyak mendapat impresi selama pemantauan adalah akun pendukung sang capres, yaitu @bentengprabowo. Selama pemantauan, unggahan populernya menampilkan komentar dari sosok jurnalis Najwa Shihab dalam acara Catatan Najwa. Najwa berkomentar bahwa debat capres pada 7 Januari lalu, Anies lebih menyerang Prabowo berkali-kali dibanding Ganjar yang hanya menyerangnya sekali. Terlepas dari bagian sebagai strategi kampanye atau bukan, jelas kesedihan Prabowo saat debat terakhir kemarin menimbulkan efek unik bagi warganet. Ada yang merasa sedih, ada yang iba, bahkan hingga beralih mendukung Prabowo atau switch voters. Namun, tak sedikit juga warganet yang melihat aksi tersebut merupakan hal yang berlebihan dan merupakan strategi kampanye saja yang sedang digaungkan oleh tim pemenangan Prabowo Gibran. Nah, kalau menurut kalian Netre Friends, bagaimana nih?
Sikap Prabowo yang terlihat sedih karena dibabat habis ketika debat ketiga lalu oleh Anies dan Ganjar, apakah benar-benar dari dalam hati atau taktik politik setelah image gemoy yang digaungkan pada awal pencalonannya untuk Pilpres tahun ini? Sebelum pamit, buat kalian yang sekiranya ingin memantau sebuah isu yang sedang viral atau ingin memantau sebuah kata kunci untuk menunjang bisnis kalian, cobain langsung yuk Netre Media Monitoring secara gratis. Akses langsung trialnya di monitoring.netre.id. Kalau begitu, akhir kata, saya Ananditya Paradi undur diri. Sampai berjumpa di Melek Politik episode berikutnya. Bye all.